Selamat datang pemirsa, saya Talitha Safa Azahra. Di sini saya akan melaporkan untuk laporan khusus menabung di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebiasaan masyarakat dalam mengelola keuangan pun ikut berubah. Salah satu yang paling terlihat adalah cara kita menabung. Jika dahulu masyarakat terbiasa menyisihkan uang receh ke dalam celengan, sekarang cukup dengan sentuhan jari, dana bisa langsung disimpan ke dalam e-wallet seperti GoPay, OVO, ataupun ShopeePay. Perubahan ini bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial, terutama dalam gaya hidup dan cara berpikir generasi muda terhadap keuangan. Lalu, bagaimana sebenarnya masyarakat memandang perubahan ini? Apakah gaya menabung digital membawa dampak positif atau justru menambah tantangan baru? Mari kita lihat jejak perubahan tersebut dalam laporan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talitha Safa Azahra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari seorang ibu mengenai perubahan menabung dari waktu ke waktu. Dan sebelumnya, silakan ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Asia, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau diingat-ingat, waktu ibu masih kecil dulu, bagaimana sih caranya menabung gitu? Kalau zaman dulu tuh kalau dikasih uang jajan, kalau ada lebihnya baru ditabung. Nabungnya itu di celengan. Celengannya yang dari tanah liat itu. Kita nabung tuh biasanya itu dibukanya nanti dipecahinnya itu malam takbiran. Pas besoknya mau lebaran baru kita pecahin. Jadi lama tuh nabungnya 1 tahun itu biasanya. Gitu nabung waktu kecil. Baik. Lalu, apa sih yang bikin menabung waktu dulu itu terasa berbeda gitu dibanding sekarang? Terasa berbedanya itu harus sabar. Jadi kalau kita pengen sesuatu nabung gitu, harus sabar kan, harus menunggu uang ngumpul dulu baru bisa beli sesuatu. Jadi kesabaran yang dituntut. Jadi kesabaran. Baik. Nah, sekarang kan banyak yang menabung lewat e-wallet. Nah, ibu juga pernah nggak pakai e-wallet? Saya pakai kebetulan, saya pakai Dana. Buat belanja atau buat transfer pakai Dana. Nah, yang terakhir nih, Bu. Nah, menurut ibu, apakah cara menabung sekarang itu lebih baik atau malah bikin kita jadi lebih boros? Kalau dilihat dari sisi keamanan sih lebih baik ya, lebih aman nyimpen uang daripada nabung di celengan gitu ya. Terus kurangnya itu kan uangnya nggak kelihatan. Kadang kita mentang punya Dana nih, belanja, tahu-tahu nggak ke kontrol saldonya ya kan. Jadi kalau pakai uang cash gitu kan tahu kita itu mungkin kekurangannya, nggak ketahuan saldonya. Jadi lebih boros ya. Lebih boros. Tapi juga lebih praktis berarti ya. Lebih aman. Iya, Lebih praktis, nggak bawa uang kemana-mana kan. Ya. Gitu.
Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Alan, hari ini kita mau ngobrol bareng teman kita yang namanya siapa sih? Aku Ratu Dera dari kelas IKA 5. Ratu Dera dari kelas IKA 5. Nah, kita mau nanya ke Dera ini nih tentang kebiasaan menabung, terutama di era digital sekarang ya. Boleh. Jadi kita langsung aja nanya-nanya, boleh ya? Boleh banget. Oke. Menurut Dera, kalau boleh tahu nih, kamu biasanya nabung itu pakai cara apa sih? Masih suka pakai celengan kah atau udah digital? Kalau sekarang sih aku nabung udah digital ya. Kalau nggak di rekening sih di e-wallet. Karena kalau celengan kayaknya di zaman sekarang udah kurang worth out sih. Betul. Oke. Nah, menurut kamu apa bedanya menabung secara tradisional kayak pakai celengan Oke. sama dibandingin nabung pakai e-wallet? Kalau dulu nih ya, aku tuh kan nabung di celengan tuh kan celengan yang kaleng gitu loh, yang nggak bisa dibuka, yang cuma kita bisa ambil kalau udah dibolongin bawahnya. Iya, gambarnya Spiderman. Enggak, kamu Hello Kitty. Aku Hello Kitty. Iya, betul. Beneran Hello Kitty. Jadi kita tuh, aku tuh nggak tahu. Magis. Aku tuh nggak tahu gitu, apa namanya? Berapa uangnya ada di dalam gitu. Jadi kalau dulu tuh itu kurang efektif, tapi nah sekarang nih karena ada e-wallet, jadi aku tuh misalkan aku resolusi harus nabung misalkan 2 juta gitu, aku udah nyampe nih 2 juta, jadi kayak ya aku bisa nge-track gitu, aku udah nyampe ke tujuan resolusi aku apa belum gitu, jadi lebih tahu gitulah gitu. Iya. Aku harus ngambil berapa. Kalau kamu mikir kayak gini, kamu pernah ngerasa nggak sih gaya nabung kamu sekarang itu ngaruh ke cara kamu ngatur uang? Atau enggak? Atau kayak ngaruh ternyata cara kamu mengatur uang itu? Ngaruh banget sih, karena kan yang tadi kan aku tuh dapat uang juga rata-rata ditransfer gitu. Dan dengan aku nabung di e-wallet tuh aku jadi lebih gampang aja buat nyisihin uang buat nabung sama nyisihin uang buat aku pakai untuk perlengkapan dan kebutuhan aku gitu sama gaya hidup gitu. Oke, keren banget ya berarti. Iya, praktis ya. Oke, yang terakhir nih ya, menurut kamu penting gak sih mulai nabung sejak muda? Dan alasannya kenapa kalau penting gitu? Oke, penting banget sih kalau nabung dari muda sekarang ya. Apalagi kan kita udah mahasiswa nih gitu ya, harus banget nabung buat masa depan. Karena uang yang menurut aku ya, bagi aku, uang yang kita pakai untuk kita spend hal-hal yang cuman untuk keinginan kita doang tuh kayaknya nggak akan berdampak untuk masa depan kita nanti gitu. Setuju bang. Jadi nabung tuh kalau nggak ya harus disisihin uang atau kita taruh ke nabung ke yang lain gitu kan, kayak barang kayak emas atau tanah atau apalah kalau misalnya udah besar gitu investasi gitu ya, investasi gitu. Tapi itu kalau jumlahnya besar. Kalau sekarang nih kan kita mahasiswa, nabung lah sisihin sedikit di rekening gitu kan, di wallet kita gitu teman-teman. Iya, segitu deh. Oke, makasih banyak ya udah sharing soal pengalaman dan pandangan kamu tentang e-wallet ini gitu. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lain juga, karena jawaban-jawaban Dera ini memang sangat menginspirasi menurut aku. Gitu. Terima kasih, bye. Hai, hari ini kita mau ngobrol bareng teman kita. Siapa sih kan namanya? Aku Selma dari IKA 2. Kak Selma dari IKA 2. Nah, kita mau ngobrol sama Kak Selma tentang kebiasaan menabung terutama di era digital. Langsung aja kali ya kita ngobrol, kita tanya-nanya. Boleh. Kalau boleh tahu nih dari pandangan Kak Selma, biasanya menabung itu pakai cara apa sih gitu? Masih suka pakai celengan atau udah digital? Sabar, jangan langsung ngejawab gitu, udah excited ngejawab ya kan ya. Excited banget. Kalau aku sekarang ya, aku lebih seringnya pakai e-wallet sih. Dulu pernah pakai celengan, cuman lebih praktis aja kalau pakai e-wallet sekarang untuk zaman sekarang ya. Oke. Menurut kamu apa bedanya menabung secara tradisional kayak pakai celengan dibanding nabung pakai e-wallet? Kalau pakai celengan itu buat aku ya, itu kan nanti kalau misalkan udah kumpul banyak, kita susah ngambilnya. Terus kita juga nggak tahu udah dapat jumlah itu berapa. Terus kalau misalkan pakai yang e-wallet gitu, bisa dilihat jumlahnya. Terus kalau misalkan kita lagi butuh nih, lagi kepepet banget, bisa langsung diambil. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, kalau kayak gitu kamu ngerasa nggak sih gaya nabung kamu sekarang tuh ngaruh gimana caranya kamu ngatur uang itu, atau kayak nggak ngerasa itu? Ngaruh banget, aku jadi lebih hemat lagi buat ngeluarin uangnya, jadi lebih nggak sering karena ngeliat saldonya sisa segini.
Iya, emang lebih kelihatan gitu ya. Itu nggak apa-apa ya. Oke, yang terakhir nih ya Kak Selma, menurut kamu penting gak sih mulai menabung sejak muda? Penting banget karena biar nanti ke depannya tuh kita nggak bingung, nggak susah kalau misalkan seakan-akan kita udah nggak punya uang, jadi kita masih ada simpanan gitu di tabungan buat ke depannya. Iya, setuju banget. Tapi memang kadang kendala perempuan kayak Kak Selma ini suka shopping terus ya. Tapi bisa kan akhirnya menabung gitu ya? Bisa banget. Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini ya aku jadi lebih jarang banget untuk shopping check out Shopee gitu. Oh my god, Jarang banget, keren banget buat dari Kak Selma ini. Makasih banyak ya Kak Selma udah sharing soal pengalaman dan pandangan kamu. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lain juga, karena Kak Selma ini juga akhirnya bisa menabung gitu. Dari yang awalnya dia suka check out tapi dia bisa menabung. Semoga juga teman-teman bisa terinspirasi dari Kak Selma. Semoga kalian juga terinspirasi ya. Iya, bye-bye. Menabung sejak dini adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk hidup hemat, mengatur pengeluaran, dan mempersiapkan kebutuhan tak terduga di masa depan. Tidak hanya soal menyimpan uang, menabung juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab finansial. Kini, hadirnya e-wallet atau dompet digital mempermudah proses menabung, khususnya bagi generasi muda. Dengan fitur-fitur seperti transfer otomatis, saldo terpisah, hingga pengingat rutin, e-wallet membantu kita menyisihkan uang tanpa harus repot. Bahkan, beberapa aplikasi memberikan cashback dan promo yang bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus menabung. Meski bentuknya berubah dari celengan fisik ke platform digital, semangat menabung tetap harus dijaga. Yang terpenting bukanlah medianya, tetapi konsistensinya. Karena sekecil apapun yang disimpan hari ini bisa menjadi penopang besar di masa depan. Jadi, yuk mulai sekarang kita biasakan menabung, sesuaikan caramu, tapi jangan lupakan tujuannya. Karena menabung itu bukan soal jumlah, tetapi soal niat dan kebiasaan. Yuk menabung! Tabung Milea ya? Bukan Milea, sama orang yang suka menabung.